warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa semester 2 dari kampus Tiket Batara Guru Serwako. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosis penyakit. Hasilnya dicatat dalam rekam medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis dan merencanakan perawatan lanjut. Pemeriksaan fisik akan dilakukan secara sistematis, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada 4 cara yang dilakukan dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi, yang kedua, palpasi, yang ketiga, auskultasi, dan yang keempat, perkusi. Inspeksi. Tujuannya melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Palpasi. Pemeriksaan fisik lanjutan untuk tubuh dan dilakukan bersamaan inspeksi. Palpasi dilakukan hanya mengandalkan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekuatan, massa, suhu, posisi, ukuran, kecepatan, dan kekuatan nadi perifer pada tubuh. Auskultasi. Proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh untuk membedakan suara normal atau abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Perkusi. Bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perkusi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perkusi secara langsung dilakukan dengan mengetuk jari tangan langsung pada permukaan tubuh. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan dengan cara 7 langkah cuci tangan. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yang pertama stetoskop, yang kedua penlight, yang ketiga hammer, yang keempat sarung tangan, dan yang kelima alat cuci tangan yaitu hand sanitizer. Pemeriksaan kepala dan rambut. Inspeksi pada kulit kepala dan rambut, apakah terdapat ketombe, kotoran, dan rambut mudah rontok atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada kepala untuk mengetahui apakah ada benjolan atau terdapat nyeri tekan pada kepala. Pemeriksaan wajah. Melakukan inspeksi pada wajah, apakah wajah simetris atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada wajah, apakah terdapat nyeri tekan atau benjolan pada wajah. Kemudian masuk pada pemeriksaan mata. Kelopak mata harus simetris tanpa adanya lesi. Kemudian pemeriksaan konjungtiva. Jika berwarna merah muda berarti mata normal. Pemeriksaan sklera. Jika berwarna putih berarti mata kita normal. Kemudian pemeriksaan pupil. Jika pupil berwarna hitam, maka mata kita normal. Kemudian kita masuk kepada pemeriksaan refleks akomodasi mata yang bertujuan untuk mengetahui apakah mata memiliki kelainan atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada mata untuk mengetahui apakah terdapat nyeri atau benjolan. Kemudian melakukan pemeriksaan ketajaman mata. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jelas penglihatan mata pasien ketika melihat suatu objek pada jarak tertentu. Kemudian melakukan pemeriksaan buta warna. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi apakah pasien mengalami buta warna atau kesulitan dalam mengidentifikasi warna tertentu. Selanjutnya, pemeriksaan telinga. Melakukan inspeksi pada telinga apakah simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya, melakukan inspeksi pada lubang telinga. Apakah terdapat luka atau kotoran? Selanjutnya, melakukan palpasi pada telinga untuk mengetahui apakah terdapat nyeri tekan atau tidak.
Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan hidung. Melakukan inspeksi pada hidung untuk melihat apakah ada kelainan pada bentuk hidung dan tanda-tanda infeksi atau luka. Melakukan palpasi pada hidung untuk mengetahui ada tidaknya nyeri, massa tumor atau tanda-tanda krepitasi. Masuk pada pemeriksaan mulut. Inspeksi pada mulut apakah simetris atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada mulut apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Masuk pada pemeriksaan dada. Terlebih dahulu membuka baju pasien. Kemudian melakukan inspeksi pada dada, melihat pola pernapasan dan bentuk dada normal atau tidak. Selanjutnya melakukan palpasi pada dada untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak pada dada pasien. Selanjutnya melakukan perkusi pada dada untuk mendeteksi cairan atau udara yang tidak pada tempat di rongga dada. Selanjutnya melakukan auskultasi untuk menilai suara paru atau jantung apakah normal atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan perut. Melakukan inspeksi pada perut ini dilakukan mencari sesuatu yang tidak normal seperti bekas luka, lesi, atau ruang. Selanjutnya palpasi yaitu untuk mengetahui apakah ada nyeri di bagian perut. Selanjutnya melakukan perkusi. Mengetahui perkiraan lokasi dan jumlah gas, massa keras atau lunak, dan organ tertentu seperti hati dan limfa. Kemudian melakukan auskultasi pada perut untuk mendengarkan suara pada perut, apakah suara perut normal atau tidak. Kemudian masuk pada pemeriksaan punggung, melakukan inspeksi pada punggung untuk melihat ketidaksimetrisan pada punggung. Kemudian melakukan palpasi untuk mengetahui apakah terdapat nyeri pada punggung. Kemudian melakukan perkusi untuk mengetahui apakah ada cairan pada punggung atau tidak. Selanjutnya melakukan auskultasi untuk mendeteksi suara nafas dasar atau suara nafas tambahan pada pasien. Kemudian masuk pada pemeriksaan tangan. Inspeksi pada tangan untuk mengetahui normal tidaknya antara tangan kanan dan kiri. Masuk pada pemeriksaan kuku untuk mengetahui apakah ada kelainan pada tangan kanan dan kiri. Kemudian melakukan palpasi pada tangan kiri dan kanan, bertujuan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, melakukan refleks pada tangan yang dilakukan pada tangan kiri dan kanan. Terakhir, pemeriksaan pada kaki. Inspeksi pada kaki untuk mengetahui normal tidaknya kaki. Masuk pada pemeriksaan kuku untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada kuku. Melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, melakukan refleks pada kaki. Dilakukan pada kiri dan kanan.
Setelah melakukan pemeriksaan, kita kembali mencuci tangan dengan cara 7 langkah cuci tangan. Demikian pemeriksaan fisik yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon